بالله الذي نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin wa hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan beribu-ribu nikmat kepada kita dengan harapan nikmat yang kita terima dari Allah semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang orang menganggap nikmat itu hal yang biasa. Kalau nikmat dianggap hal yang biasa, maka hari demi hari yang dia jalani ketakwaan semakin menurun karena nikmat dianggap biasa. Jangan sekali-kali menganggap nikmat biasa, tapi anggaplah nikmat Allah itu sangat-sangat luar biasa, sehingga menambah ketaatan, ketakwaan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam semoga tercurahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada subuh kali ini adalah orang-orang yang akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Al-Firdaus. Jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, jikalau Allah memanggil orang-orang yang beriman, pasangkanlah telingamu, pasti setelah itu akan ada perintah atau larangan. Kata Abdullah bin Abbas, jikalau Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, pasangkanlah telingamu, pasti setelah itu akan ada perintah atau larangan. Nanti sama-sama kita buka Quran, kita cari ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, di depannya pasti akan ada perintah atau larangan. Nanti sama-sama kita lihat. Begitu juga dengan ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu, di depannya perintah kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan, itu perintah. Setiap perintah itu wajib, setiap wajib itu merupakan perintah. Dipanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Kenapa dipanggil orang beriman? Karena hanya orang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Maka Allah tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, tidak. Karena belum tentu orang Islam mampu berpuasa. Hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Dengan imanlah akan
merubah sudut pandang seseorang dalam sesuatu perkara. Hanya dengan imanlah akan merubah paradigma dan mindset di dalam memandang sesuatu. Hanya dengan kacamata iman. Sebagai contoh, secara matematika dan logika, apabila kita mengeluarkan sedekah, maka harta yang kita miliki itu pasti berkurang secara matematika dan logika. Tetapi secara mindset keimanan, harta yang kita keluarkan tidak berkurang. Pasti harta kita yang kita sedekahkan, janji Allah bertambah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, di dalam Al-Quran disebutkan perumpamaan orang yang bersedekah seperti menanam satu butir. Tumbuh dia, ada cabangnya, ada dahannya. Di ujung ayat wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan melipat gandakan balasan rezeki tanpa hitung-hitung. Itu secara mindset keimanan. Maka Nabi mengatakan ma naqasat shadaqatun min mali. Harta yang kita sedekahkan tidak akan mengurangi sedikit. Itu kacamata iman. Berbeda dengan logika dan matematika. Jadi jamaah yang berbahagia, karena imanlah akan merubah paradigma dan mindset kita. Ada satu kisah sebagai pembuktian bagaimana kekokohan iman seorang wanita, iman seorang istri. Ini iman wanita bukan? Karena kayu melakap sering dianggap berindang ilmu. Oh mana? Berindang lebih kuat dari kayu lo. Mantannya daya muda. Saya kasih contoh iman seorang wanita, seorang istri di dalam kisah perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang gali parit. Yang mengusulkan gali parit itu menurut riwayat itu Salman Al-Farisi. Sehingga Rasulullah menerima usulan Salman gali parit menghadapi kafir Quraisy Mekah menyerang ke Madinah. Lebar parit 6 meter, dalamnya 10 meter, panjangnya ratusan kilometer. Sedang gali parit. Ini kisah gali parit ini kisah seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dengan istrinya sedang gali parit. Di tengah parit ada satu batu besar yang menyebabkannya hana kapanco menjadi alat penyeberangan kafir Quraisy menyerang ke Madinah, menjadi jembatan karena besar batunya. Sahabat telah berupaya menghancurkan batu ini, tapi tidak mampu. Akhirnya dilapor Rasulullah, ya Rasul, narang tebak tengah parit, bila hendak panco jid ke jembatan buat kafir Quraisy. Kamu sahabat kami berusaha menghancurkan batu ini, tapi tidak mampu. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul dengan mukjizatnya, beliau turun ke parit. Beliau hanya mengetok 1-2 kali ketokan, batu itu hancur. Dengan izin Allah, hancur batu. Setelah batu hancur, sahabat meminta dispensasi, keringanan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Kamu kahek, lehek, dengar. Nepi izin kamu piuh ya, istirahat dulu. Lalu sahabat sebagai dukungan minta istirahat supaya lebih latih ya Rasulullah. Sahabat angkat baju, gebur banyak, gebur mahkut Pak Nabi. Ya Rasulullah, tengoklah, kami lapar, kami ikat satu batu di perut kami untuk mengganjal kelaparan kami. Dia kalau lewat air kamu ikat supaya mau betul dulu. Maka Bapak Ibu,
untuk mengganjal kelapanya, ikat pakai. Kira-kira nanti apa usaha tadi? 10 pakai. Pegang kamu, pakai gunung. Itu mengganjal kelapa. Sahabat begitu. Izinkan kami istirahat ya Rasulullah, bukan aku kamu dulu. Rasulullah tersenyum. Kalian apa? Iya ya Rasul. Rasul pun angkat baju, membuktikan kepada sahabat. Menyawakah angkat baju? Berbukti. Rasulullah angkat baju. Tengoklah perut saya. Begitu Rasulullah angkat baju, ditengoklah oleh sahabat di perut Rasulullah 2 batu. Sahabat berapa batu? 1. Nabi batu 2. Sahabat bandingkan perut Nabi 2 batu. Langsung dulu Riyayu bukan dalam Riyayu. Apa maksudnya? Tanya sini, baunya mana? Kita 1 batu, beliau 2. Apakah malu kita? Beliau lebih lapar daripada kita. Ayo mari kerja lagi. Ketika Rasulullah mengangkat baju menampakkan 2 batu, di samping Rasul ada Jabir bin Abdullah. Jabir begitu melihat Nabi 2 batu, tanpa basa-basi dari dalam parit naik ke atas, langsung ke atas kuda, pacu kuda pulang keluar tanpa basa-basi. Jabir baru dicok kuda berburu, maka turunan ring kuda. Sampai di rumah ketok pintu. Assalamualaikum istri. Dijawab dalam rumah, Waalaikumsalam suamiku Jabir. Ada apa? Kata istrinya. Kata Jabir, ada masakan apa? Ada masak apa istriku? Wahai Jabir, ini ada saya masakkan sop dengan roti. Kata Jabir, tidurkan anak kita. Tapi Jabir, anak kita belum makan. Tidurkan anak kita. Kenapa kau zalim sekali, izinkan anakmu makan dulu? Tidurkan anak kita. Lelah. Ada apa suamiku, ada apa? Makanan ini mau saya bawa kepada Rasulullah. Beliau sedang kelaparan. Saya lebih rela anak istri saya lapar. Yang penting Rasulullah jangan lapar. Inilah hadis. La yu'minu ahadukum hatta, dan seterusnya. Tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai Rasulullah melebihi daripada keluarganya. Ini dibuktikan oleh Jabir. Saya lebih rela anak istri saya lapar. Yang penting Rasulullah tak boleh lapar. Izinkan saya bawa makanan ini kepada Rasulullah. Kata istrinya, ya wahai Jabir, ini sop sama roti cukup hanya untuk 1 keluarga. 5 orang, paling ke 5 orang habis. Menyelubai lebih tempat dari paret untuk Rasulullah. Pasukan begitu ramai, ribuan yang dari paret. Ini sop sama roti tak cukup. Menyelubai lebih yang berada di kayu. Jadi kepada juga Rasul undang ke rumah kita. Doknya dengan dompetnya berbagi. Inilah Pak kita laki-laki ini. Emosinya cepat, tindakannya tanpa pertimbangan. Ayo, untung lainnya. Hijau pertimbangan. Baik lebayau ni, beliau lebayau ni, doa-doa dicekak. Kemana juga Rasul undang kami. Baru fikir Jabir, nyoci langsung Jabir ambil kuda pacu balik ke Rasulullah.
Iya. Setelah sampai sama Rasulullah, apa kata Jibril? Dibisik, ya Rasulullah, engkau saya lihat apa? Saya undang ke rumah saya. Mari kita makan di rumah. Apa ya Rasul? Wahdi, saya saja mengundang. Wahdan ya Rasul, hanya engkau saja ya Rasul. Baik itu lain, hamfin. So cuma semangkok kecil, ubisnya 5 gram. Engkau aja ya Rasul, jangan yang lain. Saya tidak mau pergi. Tapi engkau lapar ya Rasul. Bagaimana dengan pasukan yang lain? Mereka sama posisinya kayak saya, lapar juga. Menyondang-undang dulu, menghampirkan. Tapi hati terserah, menyondang-undang dulu, menghampirkan. Bagaimana saya kenyang sementara pasukan lain lapar? Saya tak mau, biarkan mereka kenyang, saya lapar, lapar. Akhlak Rasul, pemimpin teladan. Bagaimana saya undang semua boleh? Kalau boleh saya ikut, kalau enggak usah. Terserah ya Rasulullah. Salman naik ke atas batu, umumkan. Maka dia berkata, Hanabi, nyoba-nyoba Hanabi kita nyai berkata di rumah. Inovasi. Salman naik ke atas batu, umumkan. Ya ahlal khandaq, khandaq. Wahai penggali paret, ta'amuna al-yawm, hari ini kita undangan makan. Inda Jabir, di tempat Jabir. Urut dengan pemandu hidup, dengan berterima kasih, tiba-tiba jadi sama cacok ibu dan berau dengan pengumuman 3 kali dulu. Ya ahlal khandaq, ta'amun al-yawm 'inda Jabir. Wahai ahli penggali paret, hari ini makan di rumah Jabir. Pesan rantai, pengumuman, makan, bulan yang lebih sama, 3 kali bulan. Jabir terlibatnya, kamu tinggi ya Allah. Makanan cukup 5 orang. Kau diundang semua, bagaimana ini? Bergetar Jabir, buka. Nyohong aja. Kata Rasulullah, Jabir pulang. Siapkan kedatangan kami. Pulang. Ya Rasulullah belum pulang. Gimana pulang? Jabir naik kuda dalam kegelisahan. Untung doa-doa. Kita jadi kamu maafnya karena doa. Saya sudah pernah pulang jalan langsa dengan jamuan. Kalau ada Aceh belum, belum biru tadi mau ada. Namun kok apa baik? Jadi gelisah kami untuk 5 gram, diundang 5.000. Bagaimana cukup? Sambil baca kuda, tiba. Setiba di rumah, ketok pintu. Assalamualaikum istriku, waalaikumsalam. Langsung minta tolong, adrikini. Kawan tolong. Di mana? Kenapa? Ada apa? Rasulullah qa'imun ma'al jaysh. Rasulullah bersama pasukan hadir kemari. Ubena pasukan jangan dulu. Hati dulu.
Dan pula Rasulullah, apa makanan yang itu? Berapa jumlah makanan yang kita sediakan? Ada yang kau sampaikan? Nah, sudah. Kalian mudah, kalian tapi tetap mudah menunggu di mudah. Hanya bulan kalau kita berdoa menunggu tetap mudah. Wajar aman. Kalau ini mudah berbagai. Gimana cara? Inilah istri iman yang kuat. Inilah istri yang yakin kepada Allah. Apa jawab istrinya? Idan, kalau begitu, apa arti idan itu? Idan artinya kalau begitu, kalau bertengkar sama suami di rumah, maka kita dikasih idan. Kalau begitu, kita kok aja kembali mereka. Kalau begitu suamiku, Allah wa Rasuluh a'lam. Kalau begitu pada suamiku, Allah dan Rasul lebih tahu. Lan yudayyi'an Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan mempermalukan kita. Allah akan bantu kita. Yakinlah Allah dan Rasul lebih tahu. Kita sambut kedatangan mereka. Yakin. Kandungi mereka undangan, kandungi di mondok undangan mereka. Tak betul. Berdirilah Jabir bersama istrinya siap menyambut kedatangan dari kejauhan. Gempuran dan pacuan kepada sahabat mengarah ke rumah Jabir. Dari jauh berada, muabah yang menggempur. Pasukan dia tengah kerja istriku yang jalannya yang kedua kata sini hidup jauh banyak kali aku suamiku di untuk buka hilang menjawab di kerja dia berkerumun. Kita berjalan orang-orang istrinya terkejut lihat begitu hitam mengarah ke rumahnya. Itulah tanda. Setiba ribuan pasukan di depan rumah Jabir, Rasulullah turun dekati Jabir. Jabir kami sudah hadir. Mana makanannya? Makanan Pak. Kata Jabir, ya Rasulullah, di dalam rumah saya sediakan. Jabir, kamu di pintu yang suruh masuk pasukan, saya yang berada di makanan. Lu yang lu kah yang lu kamu jamin? Kamu ini berada di dalam masuknya bertahap. Si dua lagi dalam TV. 20 aja dalam diri. Begitu kamu yang suruh masuk, saya yang taruh. Kenapa Nabi yang taruh Pak? Makanan cukup 5 orang. Menyibuh di Jabir, selesai. Balik Epo. Nabi mukjizat. Pernah dengar cerita ketika ribuan pasukan tak ada air wudhu. Dan dengar ceritanya, ketika ribuan pasukan mau wudhu tak ada air. Hanya satu ceret air, ceret kecil. Rasulullah celupkan jari-jari dalam ceret itu, di mulut ceret keluar air, tidak putus-putus. Beribu sahabat bisa berwudu. Dari mana? Mukjizat tubuh Rasulullah. Begitu juga dengan semangkok sop, menyucap dirbo, tapi Nabi yang taruh dalam mangkok sahabat untuk makan. Masuk bertahap. Setelah makan di dalam, keluar. Setiap yang keluar, Jabir bertanya. Sebab yang tahu jumlah itu habis itu Jabir. Saya untuk berikan berapa dari berapa, hanya betul-betul. Saya beli ayam itu. Kalau bertanya, kalau masih butuh masih
Hai mengundang kalau yang coy, kalau kau bayar kalau kan cuy, dari mana asalnya? Kau tidak ada serius, kenapa? Ekspresi wajah kali baju dengan apa? Nah beda. Kita juga baru kawin. Yang antri materi tujuh, yang beda apa yang dulu. Acing kan apa? Yang senyum-senyum. Yang ini sembuhan. Yang jogging cukup fakta. Saya hanya cari tiga pagi cuma hanya dia kalau ini tak apa-apa itu tidak banyak apa beda muka antara yang kacau dengan yang sudah jadi terima kasih yang belum ini jadi semua sudah ribuan selesai. Setelah semua selesai Rasulullah terakhir makan. Beliau terakhir setelah kesukaan. Ibu-ibu ada yang paling lapar siapa? Rasulullah Muhammad yang pertama makan sahabat beliau terakhir. Ini contoh teladan. Beda dengan puluh. Dia masak uang yang puluh Muhammad. Ibu, Pak Uci, yang mereka yang belum dijaga Rasulullah terakhir. Setelah terakhir nanti baru dipanggil jadi masuk. Ini sisa buat anak istri. Masih tersisa. Jadi Tuhan Allah ya Rasulullah mantap. Cukupkah untuk pasukan? Mereka selesai semua. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, saya sudah bisa menghidangkan makanan buat mereka. Berkah. Yakin kepada Allah. Istri yakin kepada Allah. Dan Allah wa Rasul a'lam lan yudayyi'an Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Maka Bapak Ibu ketika bersedekah mengundang orang, yakinlah kepada Allah, ikhlaskan hati, tidak berharap apa-apa, lillahi ta'ala, khanduri itu berkah. Yakin iman kepada Allah. Maka iman itu dapat merubah mindset dan paradigma kita. Dan lain-lain banyak lagi kisah-kisah bagaimana kekuatan iman para sahabat sehingga sukses dalam dakwah, sukses dalam Islam. Karena satu faktornya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini akan bisa kita jalankan dengan sempurna, mencapai target la'allakum tattaqun bila dijalankan dengan iman. Hanya orang berimanlah yang bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Saya kira itu saja barangkali sebagai ceramah singkat karena hari ini hari kantor. Kalau hari Sabtu dan Minggu bisa saya sambung lagi, tapi insya Allah lain waktu kita jumpa lagi. Terima kasih atas perhatian. Suara agak sangat kecil karena hanya agak kurang istirahat kita, lebih banyak ibadahnya, berkurang pada fisik kita, sehingga suara agak sangat banyak. Maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.